Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar titrasi asam kuat dengan basa lemah. Asam kuat yang kita gunakan misalkan adalah HCl yang akan dititrasi berada pada posisi Erlenmeyer. Kemudian basa lemah yang akan digunakan untuk mentitrasi yang dimasukkan dalam uret adalah NH3. Kurva titrasinya dapat kita lihat sebagai berikut ya, dimana pH akan dimulai dari posisi bawah atau posisi pH rendah, makin lama makin tinggi karena ditambah dengan basa. Nah, untuk titik ekivalennya nanti akan kurang dari 7 karena dominasi dari sifat asamnya lebih kuat. Untuk detailnya kita lihat data di tabel berikut ya, bandingkan dengan kurvanya. Kita lihat sebelum titrasi. Pada saat sebelum titrasi pada titik ini, maka pada Erlenmeyer ini hanya terdapat HCl saja. Jika hanya terdapat HCl, maka pH-nya ditentukan oleh keberadaan H+. Karena HCl itu adalah asam kuat, maka rumus H+ nya adalah molaritas dikalikan dengan valensi. Nah, kemudian sebelum titik ekivalen pada posisi ini ya, mol H+ akan lebih besar dari mol OH- ya, dimana nanti perhitungan pH nya itu akan ditentukan dari sisa asam. Karena apa? Karena asamnya lebih banyak daripada basanya. Konsentrasi H+ sama dengan mol H+ dikurangi mol OH- dibagi dengan volume total, atau dijabarkan mol H+ adalah molaritas dikalikan volume dikalikan valensi asam. Untuk OH- itu molaritas kali volume kali valensi basa. Volume total adalah volume asam dan volume basa yang sudah dicampurkan. pH-nya akan kurang dari 7. Nah, kemudian pada titik ekivalen itu nanti H+ sama dengan OH- tapi akan terbentuk H+ juga dari hasil hidrolisis garam, sehingga pada campuran ini pH-nya akan bersifat asam akibat dari hidrolisis garamnya. Untuk detailnya kita lihat di sini contohnya. Ada NH3 yang bereaksi dengan HCl menjadi NH4Cl. Ketika dihitung dengan mula-mula reaksi dan sisa, karena H+ dan OH- sama, maka asam dan basanya adalah habis bereaksi. Nah, garam yang terbentuk akan mengalami ionisasi dalam larutan. NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. Cl- tidak akan terhidrolisis. Kenapa? Karena dia berasal dari asam kuat. Nah, asam kuat itu terionisasi sempurna dalam larutan, sehingga dalam larutan ion-ionnya cenderung mempertahankan diri, tidak bergabung kembali. Sedangkan NH4+ itu berasal dari NH3, nah, yang merupakan basa lemah sehingga dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Reaksinya dengan air dengan prinsip asam basa Bronsted-Lowry, maka akan menjadi NH3 dan H3O+. H3O+ ini identik dengan H+ yang menunjukkan sifat asam. Nah, karena adanya H3O+ atau H+ ini, maka pada larutan inilah yang menjadi sifatnya asam, sehingga titik ekivalennya kurang dari 7. Nah, tidak pada keadaan 7 atau netral, tapi pada posisi asam. Dirumuskan dengan akar KW per KB dikalikan dengan ion positif dari garam, ion positif yang terhidrolisis. Jadi ion yang terhidrolisis, ion positif dari garam itu sama dengan ion positif basa lemah atau asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Nah, kemudian ketika ditambahkan basa lemah terus menerus, maka akan terdapat keadaan di mana basa lemahnya menjadi berlebih. Kalau ada campuran basa lemah berlebih sedangkan asamnya sudah habis, dan situ juga ada asam konjugasi dari basa tersebut, maka akan terbentuk campuran yang bersifat buffer basa. Detailnya kita lihat berikut. NH3-nya berlebih ya, karena terus ditambahkan di sini. Nah, basanya terus ditambahkan, sedangkan asamnya sudah tidak ditambahkan lagi, maka asam di sini HCl akan habis bereaksi lebih dulu.
di sisa reaksi akan ada sisa basa lemah NH3. Nah, garam yang terbentuk NH4Cl kalau diionisasi maka akan menjadi NH4+ dan Cl. Adanya ion positif dari garam ini NH4+ yang berpasangan dengan NH3. Nah, jadi ada basa lemah dan asam konjugasinya ini akan membentuk campuran yang bersifat buffer basa. Maka perhitungan pH-nya menggunakan perhitungan OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah. Nah, mol basa lemah adalah mol NH3 yang tersisa di sini dibagi dengan mol ion positif dari garam NH4+. Larutan ini bersifat buffer basa. Nah, demikian tadi belajar kita mengenai titrasi asam kuat dengan basa lemah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk berikutnya kita akan belajar titrasi basa kuat dengan asam lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.